Tantangan menabung Rp5.000 per hari untuk dana pendidikan anak. Sebelum lanjut, pastikan semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut Mams. Rasanya baru kemarin gendong bayi yang baunya minyak telon banget. Tiba-tiba sekarang sudah harus pusing lihat brosur uang pangkal sekolah yang angkanya bikin mata kedutan sebelah. Jujur ya Bun, fenomena biaya pendidikan sekarang itu ngeri-ngeri sedap. Naiknya bisa 10-15% tiap tahun. Padahal gaji suami naiknya cuma seiprit, atau malah jalan di tempat kayak treadmill. Berdasarkan artikel tren finansial terbaru, menabung receh itu sebenarnya bukan soal jumlahnya, tapi soal membangun otot disiplin di tengah gempuran harga cabai yang lebih pedas dari omongan tetangga. Penting banget kita bahas ini sekarang, karena kalau bukan kita yang gerak dari 5.000 perak, mau nunggu warisan turun dari langit juga rasanya mustahil banget kan Bun? Nomor 1, ayo kita bedah psikologi kita sebagai ibu yang sering merasa bersalah kalau tidak bisa kasih fasilitas terbaik buat anak, padahal isi dompet lagi sekarat. Kita itu sering terjebak sindrom lapar mata saat belanja bulanan. Lihat diskon beli 1 gratis 1, langsung sikat. Padahal barangnya tidak butuh-butuh amat, hanya demi rasa puas sesaat. Padahal ya Bun, rasa tenang punya tabungan pendidikan itu jauh lebih nikmat daripada rasa puas beli teflon baru yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan di dapur. Kita harus sadar kalau Rp5.000 itu kalau dikumpulkan konsisten bisa jadi penyelamat saat pendaftaran sekolah tiba. Jadi jangan remehkan kekuatan uang parkir yang sering terselip di kantong celana suami. Nomor 2, mari kita terapkan strategi budgeting bulanan yang masuk akal, bukan yang bikin kita malah jadi darah tinggi setiap akhir bulan. Saya pakai teori atur gaji sederhana, yaitu metode 50-30-20, di mana 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan, termasuk dana pendidikan ini. Tapi khusus buat kita para pejuang dapur, mari kita selipkan pos rahasia bernama pos receh, di mana setiap ada uang kembalian 5.000 harus langsung masuk toples tanpa kompromi. Bayangkan saja, kalau dalam sehari kita mengeluarkan Rp5.000 saja tanpa terasa, mungkin terlihat kecil dan sepele, tapi coba dihitung lebih dalam. Dalam 1 bulan, jumlah itu sudah mencapai sekitar Rp150.000. Angka yang tadinya terlihat tidak berarti, tiba-tiba berubah menjadi cukup besar ketika dikumpulkan. Uang sebanyak itu sebenarnya bisa kita alokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat atau sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Menariknya lagi, jumlah Rp150.000 itu setara dengan harga beberapa botol skincare yang sering kita beli dengan penuh semangat, apalagi saat ada diskon atau promo menarik. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit dari produk tersebut yang akhirnya hanya tersimpan di rak, jarang disentuh, atau bahkan terlupakan. Kesibukan sehari-hari, terutama bagi ibu yang harus mengurus anak dan rumah tangga, seringkali membuat waktu untuk merawat diri jadi sangat terbatas. Akhirnya, produk yang dibeli dengan harapan bisa digunakan secara rutin, justru tidak terpakai secara maksimal. Uang yang sudah dikeluarkan pun terasa kurang memberikan manfaat. Padahal, jika kebiasaan kecil seperti pengeluaran Rp5.000 per hari bisa kita kendalikan, hasilnya bisa dialihkan untuk sesuatu yang benar-benar terpakai, lebih efektif, dan memberi dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, ini rahasia dapur saya, yaitu strategi belanja hemat, supaya sisa uang belanja bisa dialokasikan ke celengan pendidikan anak yang tadi. Tips paling ampuh adalah belanja pakai daftar belanjaan, dan jangan pernah pergi ke pasar atau supermarket saat perut lagi lapar, karena semuanya bakal terlihat enak untuk dibeli. Ganti merek detergen ke yang lebih murah, tapi kualitasnya mirip, atau beli ukuran refill besar sekalian supaya lebih hemat. Beberapa ribu rupiah
yang bisa masuk ke celengan 5.000 tadi. Contoh nyatanya, kalau biasanya beli kopi kekinian 25.000 seminggu 3 kali, coba kurangi jadi sekali saja. Nah, sisa uangnya sudah bisa buat nabung pendidikan anak untuk beberapa hari ke depan. Nomor 4, kita harus punya komitmen yang lebih kuat dari keinginan beli daster baru tiap bulan. Karena masa depan anak itu taruhannya sangat besar. Memang sih godaan promo di aplikasi belanja online itu lebih berat daripada godaan diet gorengan. Tapi ingatlah wajah anak saat dia minta sekolah tinggi nanti. Jangan sampai kita cuma bisa bilang, "Nanti dulu ya nak," karena uangnya belum ada, padahal dulunya kita sering buang-buang uang untuk hal yang tidak terlalu penting. Mengumpulkan 5.000 perak itu bukan tanda kita pelit atau miskin, tapi tanda kita adalah ibu yang visioner dan tahu skala prioritas demi senyum anak di masa depan. Nomor 5, konsistensi adalah kunci utama karena menabung itu bukan soal seberapa besar nominalnya, tapi seberapa sering kita melakukannya tanpa absen satu hari pun. Buatlah tantangan ini jadi hal yang menyenangkan. Misalnya dengan menghias toples tabungan pakai foto anak, biar setiap mau ambil uangnya buat beli bakso, kita jadi merasa berdosa. Kalau perlu, ajak anak juga untuk ikut menabung secara rutin. Misalnya dengan cara sederhana seperti menyisihkan uang jajan atau memasukkan koin ke dalam celengan setiap hari. Libatkan mereka dalam prosesnya. Jelaskan tujuan menabung itu untuk apa, dan tunjukkan perkembangan tabungan mereka dari waktu ke waktu agar mereka merasa bangga dan termotivasi. Dengan cara ini, anak akan mulai memahami sejak dini bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang murah, melainkan sesuatu yang berharga dan membutuhkan usaha, kedisiplinan, serta perencanaan yang matang untuk bisa mencapainya. Lebih dari itu, kebiasaan ini akan menanamkan nilai penting dalam diri mereka, bahwa setiap tujuan besar membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Ini bukan cuma soal angka di dalam toples atau jumlah uang yang terkumpul, tapi tentang membentuk pola pikir dan karakter yang kuat. Kita sedang mewariskan kebiasaan baik yang sangat berharga. Kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak, menunda kesenangan demi tujuan yang lebih besar, serta menghargai setiap usaha yang dilakukan. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan anak kita tiru dan bawa hingga mereka dewasa, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan finansial dan mampu mengelola keuangan mereka sendiri dengan lebih bertanggung jawab dan bijaksana. Sebagai penutup, mari kita akui kalau kadang kita memang lebih jago menghitung diskon baju daripada menghitung inflasi pendidikan yang larinya secepat kilat. Memang sedikit miris ya bun, kalau dipikir-pikir kita bisa beli kopi mahal, tapi berat buat sisihkan 5.000 rupiah saja sehari untuk sekolah anak kita sendiri. Tapi tidak ada kata terlambat untuk mulai berubah. Mendingan sekarang kita sedikit pelit ke diri sendiri, daripada nanti pusing 7 keliling saat anak sudah waktunya masuk sekolah. Mari bangun optimisme bahwa sekecil apapun usaha kita, kalau dilakukan dengan cinta dan konsistensi, pasti akan membuahkan hasil yang manis pada waktunya kelak. Semangat terus buat para ibu hebat di luar sana, karena perjuangan kita hari ini adalah tiket kesuksesan untuk anak-anak kita di masa depan nanti. Terima kasih Moms, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.